Harap, Shalom. Oh, kakak Bung Farah sampai kedengaran kok. Oke lah, kakak buka. Sekali lagi Shalom. Sekedengaran? Mantap. Oke adik-adik, tahu kok sonde, kenapa ini hari kakak pakai masker? Iya adik-adik, aduh, ternyata beberapa hari belakangan ini nih, aduh corona makin parah. Corona semakin bertambah parah. Jadi, kotong harus menjaga kotong punya diri dengan cara yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Dan yang kelima, jangan keluar rumah. Oke adik-adik, sudah ingat? Mantap. Adik-adik sekali lagi, Shalom. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kita semua sehat dan bahagia selalu. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya sekolah minggu kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup kami, untuk bisa ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siap kalau kita mulai sekolah minggu ini hari? Kalau sudah siap, kakak mau ajak adik-adik berdiri, tapi pakai yel-yel. Yel-yelnya, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik bilang siap, tapi harus sambil berdiri, oke? Oke, kita coba ya. Laskar Kristus, siap. Oke adik-adik, lagu yang pertama, lagunya tentang kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, tante-tante, pokoknya semua orang yang diajak untuk sama-sama ketemu melayani Tuhan. Pokoknya kalau mau melayani Tuhan tuh sonde pandang dia anak kecil kok, orang besar kok, mau om-om atau tante-tante, pokoknya semua kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, siap. Ada yang tahu dia lagu kok? Dia lagu begini, kakek-kakek, nenek-nenek. Sudah? Oke, kita mulai. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Sekali lagi, kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Yeay, ternyata kakak pung adik-adik nih semangat semua. Mantap, 2 jempol buat adik-adik. Tapi ternyata Sony semua buat gerakan ya adik-adik. Son tahu lagu kok. Oh, oke lah kalau begitu.
Jangan dulu duduk. Kakak mau ajak adik-adik ketong berpetualang, ketong mengelilingi tembok Yeriko sama-sama dengan umat Israel. Tahu lagu kok? Lagunya seperti ini. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Oke, siap semua? Kalau begitu, siap-siap kotong mau gerakan sama-sama. 1, 2, 3. Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Mereka berseru mereka bersorak-sorai, robohlah tembok Yeriko. Mereka berseru mereka bersorak-sorai, robohlah tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling tembok Yeriko. Mereka berseru mereka bersorak-sorai, robohlah tembok Yeriko. Mereka berseru mereka bersorak-sorai, robohlah tembok Yeriko. Yeay, ternyata kakak punya adik-adik masih tetap semangat. Oke adik-adik, tadi pada capek kok keliling tembok Yeriko sampai 7 kali memang nih. Oke, kalau capek semua coba tarik napas, buang perlahan-lahan. Oke, semua sudah rileks. Kalau begitu semua kembali duduk yang tenang, jangan ribut. Oke, semuanya kotong tadi semua nyanyi sama-sama, pakai gerakan sama-sama, hitung-hitung olahraga adik-adik. Nah sekarang kotong mau dengar kebenaran firman Tuhan. Jadi semuanya duduk yang tenang, siapkan hati, terus kotong menyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Kotong mau dengar firman sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya baik ya. Nah adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah saja, tetapi kita harus punya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kakak membagikan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online saat ini, adik-adik di rumah harus duduk yang manis, harus siap Alkitab, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu
Sudah siap Alkitab, sudah duduk yang manis untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, supaya firman yang kami baca, kami dengar, boleh kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita semua buka Alkitab kita. Menurut Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dengan perikop Sakeos. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeos, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeos, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeos segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeos berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tema yang akan membawa kita dalam perenungan hari ini adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Bacaan kita saat ini bercerita tentang Sakeos. Adik-adik sudah pernah dengar belum cerita tentang Sakeos? Kalau sudah, maka hari ini kita mendengar lagi. Tetapi kalau yang belum, hari ini kita sama-sama belajar dari pribadi seorang Sakeos. Nah adik-adik, ini adalah gambar Tuhan Yesus bersama para murid. Mereka sampai di kota Yeriko. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, maka Tuhan Yesus bersama para murid, mereka melintasi kota Yeriko. Di sana ada seorang bernama Sakeos. Nah, ini adalah Sakeos. Adik-adik sudah pernah lihat belum Sakeos? Sakeos adalah seorang pemungut cukai dan dia adalah seorang yang kaya. Sakeos memiliki bentuk tubuh yang pendek. Nah, ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sementara melintasi kota Yeriko, dia penasaran untuk melihat orang apakah Yesus itu. Karena selama ini Sakeos hanya mendengar tentang cerita dari banyak orang tentang Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Sehingga ketika Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko, Sakeos penasaran ingin melihat orang apakah Yesus itu. Apakah Yesus adalah orang yang sangat besar, memiliki badan yang besar seperti raksasa, ataukah memiliki bentuk tubuh seperti dia, seperti Sakeos, sehingga dia sangat penasaran untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, gambar yang kedua, yang ketiga adalah ketika banyak orang berkerumun untuk melihat Tuhan Yesus, di situ ada Sakeos juga. Sakeos terhalang karena badannya yang pendek,
maka Sakeus terhalang oleh orang banyak sehingga ia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kemudian ia berusaha untuk melompat, untuk melihat Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa juga. Nah, di situ kita melihat bahwa Sakeus berlari. Pada gambar tersebut kita melihat Sakeus sementara berlari. Dia sementara berlari, dia memikirkan cara, memikirkan ide, bagaimana cara untuk dia bisa melihat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apa yang dia lakukan? Apa yang Sakeus lakukan? Ya, dia memanjat pohon ara. Ini adalah gambar ketika Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Akhirnya Sakeus memiliki ide yang cemerlang. Dia berusaha untuk memanjat pohon ara karena rasa penasarannya untuk melihat apakah Yesus itu. Gambar berikut adalah ketika Tuhan Yesus melewati. Ketika Tuhan Yesus melewati itu, Tuhan Yesus melihat di pohon ara tersebut ada Sakeus yang berada di atas pohon ara. Saat itu Tuhan Yesus tidak hanya saja melihat Sakeus, tetapi dia berbicara dengan Sakeus. Dia berkata, "Turunlah Sakeus, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Nah, pada gambar ini kita melihat bahwa Sakeus turun dari atas pohon ara. Adik-adik tahu setelah Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus untuk menumpang di rumahnya, adik-adik tahu apa yang dirasakan oleh Sakeus? Ya, dia merasa senang, dia merasa bahagia. Dan dia turun dari atas pohon ara dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Ternyata usahanya untuk melihat Tuhan Yesus tidak sia-sia. Dia tidak hanya saja melihat Tuhan Yesus, tetapi dia menerima Tuhan Yesus untuk menumpang di rumahnya. Dia tidak menyerah untuk melihat Tuhan Yesus, walaupun dia dihalangi oleh orang banyak, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk memanjat pohon ara agar dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga harus seperti Sakeus. Walaupun kita masih kecil, kita punya badan yang kecil, punya tangan yang kecil, punya kaki yang kecil, tetapi kita harus punya cita-cita yang besar. Badan kecil kita tidak boleh lebih kecil daripada cita-cita kita, tetapi cita-cita kita harus lebih besar. Kita jangan menyerah, kita harus belajar untuk menggapai cita-cita kita. Dengan belajar membaca firman Tuhan, belajar berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita juga harus belajar tentang ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita berada di sekolah atau sementara menerima pelajaran dari guru, Tuhan memberikan kita hikmat, baik di otak maupun di hati kita. Supaya apa yang menjadi cita-cita kita dapat kita gapai. Dan tentunya orang tua kita juga pasti bangga dengan prestasi-prestasi kita. Adik-adik yang baik, ayo kita semua harus bersemangat. Jangan mudah menyerah. Karena kalau kita mudah menyerah, kita bukan anak-anak Tuhan Yesus. Karena anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang tidak mudah menyerah. Anak-anak yang punya semangat yang besar, punya cita-cita yang besar, punya iman yang kuat, punya harapan, dan punya tujuan yang besar. Sehingga ketika kita bergaul dengan Tuhan Yesus, apa yang kita harapkan, Tuhan Yesus akan mengabulkan. Sama seperti Sakeus, walaupun dia adalah seorang yang berdosa, tetapi dia punya kerinduan untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika dia punya kerinduan untuk melihat Tuhan Yesus juga punya kerinduan untuk bergaul dengan Sakeus yang adalah orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya saja bergaul dengan orang-orang yang baik, tetapi semua kita orang berdosa, Tuhan Yesus mau bergaul dengan kita. Asalkan kita juga mau bergaul dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, jadi itulah cerita Sakeus.
yang tidak mudah menyerah. Kita juga jangan mudah menyerah ya, tetapi kita harus bersemangat untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita kita. Kita harus bergaul dengan Tuhan Yesus, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, rajin mengikuti ibadah online, supaya ketika kita memiliki kerinduan, kita memiliki cita-cita, Tuhan Yesus akan menjawab. Dan ketika kita bergaul dengan Tuhan Yesus, apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menjawab. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Wah, adik-adik, cerita ini hari luar biasa keren nih. Ceritanya tentang seseorang yang pendek. Namanya siapa? Sakeus. Nah, dari cerita tentang Sakeus, ketong sebagai anak sekolah minggu, ketong semua diajarkan untuk sonde boleh menyerah dengan apa yang jadi ketong punya cita-cita, apa yang jadi ketong punya harapan. Karena anak Tuhan, kalau ketong bergaul dengan Tuhan, kalau ketong dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan jawab semua apa yang jadi ketong punya cita-cita, jadi ketong punya harapan, itu tepat pada waktunya. Dan ketong sebagai anak Tuhan pasti akan pernah kecewa dengan apa yang sudah Tuhan buat untuk ketong punya kehidupan. Oke adik-adik, ingat pesan Tuhan ini, pesan firman Tuhan ini hari, jangan lupa untuk selalu semangat untuk kejar adik-adik punya cita-cita, dan ingat selalu andalkan Tuhan dalam semua apa yang adik-adik lakukan. Nah adik-adik, kotong akan merespon firman Tuhan ini hari dengan sama-sama kotong menyanyi lagu tentang sonde boleh menyerah. Dia punya judul adalah Ku Tak Akan Menyerah. Nanti setelah itu ketong akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Lia Amtiran. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau buat, gak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Adik-adik, tadi ketong sudah dengar cerita firman Tuhan. Nah, sekarang ketong akan doa syafaat. Untuk itu, kakak minta kepada adik-adik semua yang di rumah untuk lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis karena ketong akan berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan sembah lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia dan rahmat-Mu, Engkau masih menjaga kami hingga sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan pada kami ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu sampai hari ini. Bapa di surga, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan yang telah menyakiti hati sama kami, terlebih hati manis-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar firman ini tidak lalu dan sia-sia, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai murid, sebagai anak. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberkati setiap pendidikan mereka dan berikan mereka kesehatan ya Tuhan Yesus di tengah pandemi COVID-19. Bapa di surga, kami juga menyerahkan orang tua mereka ke dalam tangan kasih-Mu, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau memberkati, lindungi anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, sekalipun maut ya Tuhan. Bapa di surga, guru-guru sekolah minggu dalam setiap pergumulan mereka, Engkau memberkati, mulai dari pendidikan mereka, pekerjaan, jodoh, dan lain-lain. Kami semua pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami semua, agar ketika kami melakukan aktivitas, kami boleh terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan Engkau memberkati agar kami juga taat dengan protokol kesehatan, sehingga kami terhindar dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Bapa di surga, masih banyak yang ingin kami pinta ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya sebelum kami memintanya, Engkau telah mengetahuinya ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami ya Tuhan, hanya dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa sama-sama. Sebelum berdoa, kita sama-sama menyanyi lagu Lipatlah Tangan dan Tutup Mata, supaya adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk doa sama-sama. Doa penutup nanti akan dipimpin oleh Kakak Apri. Lipatlah tangan dan tutuplah mata untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sekarang tibalah saatnya kami untuk mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan semuanya hanya untuk hormat dan kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang dan berdoa kepada-Mu Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kotong akhirnya sampai di ketempunya akhir ibadah sekolah minggu online. Kakak sedih nih mau berpisah dengan adik-adik. Tapi kotong kan masih punya ibadah sekolah minggu yang akan datang minggu depan. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu hadir dalam sekolah minggu online. Biarpun kakak di sini, adik-adik di sana, tapi kotong bisa sama-sama puji Tuhan toh. Jadi selain ibadah sekolah minggu, adik-adik juga harus nonton dan subscribe ke Tempung channel YouTube Par GSN supaya ketong punya teman-teman yang ikut ibadat semakin banyak, karena dong semua tahu, oh ternyata nih Par GSN punya channel YouTube. Jadi semua bisa subscribe dan ketong bisa lebih banyak datang berkumpul dan ketong bisa ibadah sama-sama. Terus selain itu, adik-adik juga jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan yang tadi di awal-awal kakak kasih tahu ada 5 tuh.
Yang pertama pakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga jaga jarak, yang keempat jauhi kerumunan, dan yang kelima jangan keluar rumah. Pokoknya dimanapun adik-adik berada, apapun yang adik-adik dong lakukan, selalu ingat itu 5 hal yang tadi ya. Supaya apa? Supaya ketong bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Oke adik-adik, sekian ketemu sekolah minggu online hari ini. Shalom, sampai jumpa lagi di sekolah minggu yang akan datang. Kita